Selamat siang adik-adik semuanya, para peserta mata kuliah pengantar akuntansi lanjutan. Hari ini 22 Mei 2021, pertemuan kita yang ke-14. Ya, kita akan latihan beberapa soal, semacam kisi-kisi untuk persiapan ujian akhir semester. Ya. Soal yang saya sudah siapkan 10, semuanya mengenai ya, pengulangan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Ya. Tanpa panjang lebar lagi, saya akan kirimkan link soalnya ya di kolom chat seperti biasa. Soalnya 10, jadi saya kira untuk latihan 2 menit untuk setiap soal saya kira sangat cukup ya. Jadi 20 menit untuk mengerjakan soal, setelah itu kita akan bahas ya. Oke. Saya sudah kirimkan linknya dan saya ucapkan selamat mengerjakan ya. Mari kita mulai pembahasan kuisnya. Siapa yang bersedia membahas soal nomor 1? Ya, untuk soal nomor 1, jika modal awal suatu perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang jasa adalah 1 miliar, ditambah setoran modal 500 juta, laba bersih periode ini 10 juta, dan privilege pemilik 100 juta, maka modal akhir usahanya adalah, caranya adalah 1 miliar, ditambah setoran modal 500 juta, ditambah laba bersihnya 500 juta, dan dikurangi privilege pemiliknya 100 juta, maka hasilnya yang bagian ketiga 1 miliar 410. Yang disampaikan oleh Ayudhya tadi betul ya. Jadi untuk menghitung modal akhir di laporan perubahan modal, caranya adalah modal awal periode ya, yang dalam hal ini 1 miliar, kemudian ditambah dengan 500 juta jika ada tambahan setoran modal ya, dalam hal ini 500 juta. Kemudian ada laporan laba bersih di sana 10 juta ya, jadi 1 miliar tambah 500 juta ditambah 10 juta. Nah, kemudian ada penarikan yang sifatnya pribadi ya, prive oleh pemilik, yaitu 100 juta. Jadi 1 miliar ditambah 500 juta ditambah 10 juta dikurangi dengan 100 juta, dan hasilnya adalah 1 miliar 410 juta ya. Oke. Nomor 2, masih seputar perubahan modal. Siapa yang bersedia menjawab? Jadi apa yang dapat dideskripsikan mengenai laporan perubahan modal? Jawabannya yang A. Sebuah laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana modal awal mengalami perubahan dalam satu periode pelaporan. Oke. Saya ubah tampilannya ya. Ini agak membingungkan ya, gitu ya. Yang ini ya. Nah, ini ya. Oke. Sebuah laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana modal awal mengalami perubahan dalam satu periode pelaporan. Ya, mengapa tidak alternatif kedua, ketiga, atau yang berikutnya? Kalau yang kedua itu laporan neraca ya Pak. Neraca. Oke. Kalau ya, yang aset kewajiban modal. Oke. kalau yang ketiga ini sebenarnya agak rancu kata-katanya Pak, yang ditambahan dan penarikan modal itu serta laba bersih perusahaan. Kalau laba bersih itu kan sudah ada di laporan laba rugi begitu Pak, dan juga tidak selalu penarikan modal. Agak bingung sih sebenarnya saya Pak, cuman itu kata-katanya agak rancu Pak. Gitu Pak, terima kasih. Ya, ini soal ini poin pengecoh ya. Yang poin ini akan menjadi betul jika dituliskan di sini laba atau rugi bersih. Ya. Ya, karena komponen perubahan modal yaitu modal awal, kemudian kalau ada tambahan modal disetor, ya maka di sini ada tambahan modal ya, tambahan modal disetor dari pemilik. Terus kalau ada penarikan juga berupa prive kayak tadi itu ya, soal nomor 1, atau dividen kalau dia bentuknya PT. Jadi komponen-komponen yang ada di laporan perubahan modal yaitu sekali lagi modal awal, kemudian ada tambahan modal disetor. Kalau perusahaan PT, kalau PT dia menerbitkan saham baru ya, semacam itu ya. Jadi kalau usaha dagang atau persekutuan
masing-masing nyetor modal lagi, itu namanya tambahan modal ya. Kemudian kalau ada penarikan berarti dikurangi ya, seperti tadi prive atau dividen. Nah, kemudian dari komponen laba atau rugi ya, di sini tidak mesti harus laba ya. Jadi kalau rugi ya sebagai pengurang modal, kalau laba sebagai penambah modal seperti soal nomor 1 ya. Jadi komponennya yang kurang di sini adalah rugi gitu ya. Jadi laba dan rugi atau rugi gitu ya. Sama seperti komponen sebelumnya yang tambahan dan penarikan modal ya. Oke. Ya, jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang ini ya. Jadi laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana modal awal mengalami perubahan dengan komponen-komponen yang nomor 3 ini ya, yaitu adanya tambahan modal, adanya penarikan modal, adanya laba bersih, adanya rugi bersih ya itu ya. Nah, itu dia modal awal mengalami perubahan dalam satu periode pelaporan. Nah, jadi di antara pilihan jawaban ini yang paling benar karena yang diminta adalah yang paling benar ya, yaitu yang poin pertama. Gitu ya. Ya, berikutnya yang nomor 3. Ayo, siapa yang bersedia nomor 3? Baik, pertanyaan untuk nomor 3, UD Segar membeli sejumlah barang dagangan secara tunai dari UD Sehat sebesar 20 juta. Bagaimanakah pencatatan transaksi oleh UD Segar jika menggunakan metode perpetual? Jadi jawabannya yang A, Pak. Persediaan barang dagang pada kas 20 juta. Ya, yang disampaikan oleh Adik Anggi saya kira betul ya. Adik-adik yang lain juga mudah-mudahan sudah paham ya. Jadi kalau perpetual, kalau membeli barang yang diakui adalah persediaan ya, bukan pembelian ya. Kemudian karena ini tunai, kreditnya adalah kas ya. Jadi itulah sebabnya yang pilihan pertama dipilih. Yang kedua ini adalah untuk metode fisikal atau apa periodik ya. Iya betul ya. Metode periodik. Kemudian kenapa tidak yang poin ketiga? Karena kan barang dagangannya dibeli secara tunai. Jadi gimana ya Pak bilangnya? Jadi kita kan sudah mendapatkan barang dagangnya gitu Pak. Pak. Iya. Iya, jadi yang kita beli adalah 20 juta nilainya dan yang kita terima juga 20 juta ya. Jadi kalau yang sifatnya diterima di muka itu berarti kita masih punya apa? Kita punya utang ya. Utang Pak. Kewajiban ya, kita punya kewajiban dan ini jelas salah ya. Kita tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dagangan di kemudian hari itu ya. Oke, jadi ya akun yang paling tepat yang pertama ini ya, persediaan barang dagangan ya. Yang namanya persediaan barang dagangan adalah aset yang kita peroleh untuk kemudian kita jual di kemudian hari. Itu nature dari persediaan barang dagang ya. Jadi bukan barang dagang yang diterima di muka. Oke, saya kira dia sudah paham ya. Ini pengecoh saja ya. Kalau yang opsi kedua sekali lagi itu metodenya berbeda ya, bukan perpetual. Ya, saya kira sederhana ya. Setelah kita bahas ternyata tidak serumit yang dibayangkan ya. Nah, soal nomor 4, yang penting adik-adik nanti pada waktu ujian yang tenang ya. Ya, silakan nomor 4, siapa yang mau menjawab? Yang nomor 4 itu jawabannya pilihan yang pertama dan ketiga, yaitu metode yang digunakan itulah perpetual dan pengecekan fisik perlu dilakukan untuk memastikan apakah ada persediaan barang dagang yang rusak atau hilang. Oke, mari kita bahas satu ya. Apa indikasinya adik menjawab yang pilihan pertama ini? Saya lihat dari kata kunci di daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, apabila dia periode, tentunya persediaan barang dagang itu akunnya muncul ketika di jurnal penyesuaian persediaan barang dagang. Sedangkan kalau di perpetual kan emang dari awal di jurnal pembeliannya pun sudah menggunakan persediaan, sehingga di daftar saldo sebelum penyesuaian pun terlihat akun tersebut. Iya, penjelasannya luar biasa ya. Jadi ya yang sudah sering kita bahas di metode perpetual ya, setiap kali ada transaksi pembelian dicatatnya ada penambahan persediaan ya, sehingga di daftar saldo sebelum penyesuaian ada yang namanya persediaan dengan saldo sekian ini ya, 150 juta ya. Jadi itu indikasinya mengapa kita yakin ini adalah metode perpetual. Ya, betul sekali yang pilihan pertama. Yang kedua, sebelum kita bahas yang ketiga ini, kenapa yang kedua ini tidak adik
jawab? Sorry. Kenapa tidak yang ini? Ini karena di soal-soal penyesuaian biasanya kan baik itu perpetual maupun periode itu pasti soalnya setelah diselidiki pasti ada persediaan fisik yang masih bagus di gudang tersedia segini-segini gitu. Jadi persediaan fisik itu baik periode maupun perpetual itu perlu dilakukan untuk mengecek barang dagang apakah ada yang rusak atau hilang atau kemungkinan pada saat pencatatan ada yang salah mencatat gitu. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Ya, pengecekan fisik perlu dilakukan, tetapi nature-nya, sifatnya berbeda, konteksnya berbeda. Untuk yang metode fisik, sesuai dengan namanya, itu sangat perlu dibutuhkan pengecekan fisik karena di catatan akuntansinya tidak bisa ditelusuri dengan mudah berapa persediaan akhirnya, berapa persediaannya, gitu ya, persediaan barang dagangannya. Sedangkan nature atau sifat dari pengecekan fisik atau stock of name untuk yang metode perpetual itu ya karena bisa saja kalau disimpan di gudang bisa rusak atau mungkin ada hilang gitu ya, sehingga berdasarkan catatan di buku berapa, di catatan akuntansinya berapa, kemudian hasil cek fisiknya berapa. Nah kemudian jika ada perbedaan disitulah dilakukan penyesuaian, ya, penyesuaian di catatan akuntansinya, mengikuti apa yang ada secara fisik di gudang, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi poin yang ketiga yang terjawab ya, pengecekan fisik perlu dilakukan untuk yang perpetual untuk memastikan apakah ada persediaan barang yang rusak atau hilang, ya. Oke, jadi poin pertama dan yang ketiga yang betul. Terima kasih di Komang Ayu Parwati, betul ya. Ya, nomor 5. Luar biasa. Siapa yang mau jawab nomor 5? Izin menjawab, Pak. Wah, siapa nih rebutan? Yang cowok deh tadi, yang cewek, mohon maaf ya. Nanti setelah itu yang cewek ya. Ditahan dulu ya. Yang nomor 5 yang cowok. Siapa ini yang cowok nomor 5? Saya Pak Andika. Iya, silakan di Andika. Jadi untuk jawaban yang nomor 5 atas pertanyaan berapakah beban pokok penjualan yang harus dilaporkan itu adalah sebesar 200 juta, Pak. 200 juta. Bisa disampaikan ke teman-temannya dari mana atau bagaimana caranya? Ya? Jadi untuk kita menghitung beban pokok penjualan itu, kita tuh harus menghitung persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih lalu dikurangi dengan hasil dari persediaan akhir itu, Pak. Dapat hasil 200 juta. Ya, oke. Oke, di Andika ya, betul sekali ya. Yang nomor 5, kita diminta menghitung beban pokok penjualan. Jadi kalau kita menghitung beban pokok penjualan, yaitu persediaan awal 100 juta ditambah pembelian bersih. Nah, ini kebetulan pertanyaannya straightforward ya. Pembelian bersih 150 juta, kemudian persediaan akhir sesuai dengan cek fisik di gudang ya 50 juta, ini berarti dikurangi ya. Jadi 100 juta ditambah 150 juta dikurangi persediaan akhir 50 juta. Hasilnya adalah 200 juta. Ya. Nah, nanti kalau mungkin soalnya dibuat variasi sedikit, jangan bingung ya. Mungkin nanti ada potongan pembelian, diskon pembelian. Saya kira kita pernah membahas ini di quiz pertemuan sebelumnya ya. Oke, ya jadi seperti itu ya. Yang penting konsepnya dipegang ya. Jadi jawabannya 200 juta. Oke. Lanjut yang nomor 6. Siapa tadi? Dek Pramesti kalau nggak salah ya. Betul ya? Yang rebutan dengan Dek Andika tadi. Betul. Ya, silakan nomor 6, Dek. Gilirannya, Dek. Apa yang dapat dideskripsikan mengenai metode periode dalam akuntansi perusahaan dagang? Jawaban saya yang B, Pak. Perusahaan dagang secara periode menentukan nilai persediaan akhir melalui pengecekan fisik di gudang karena perusahaan tidak dapat menelusuri persediaan melalui catatan akuntansinya. Ya, ya. Saya kira belum lama tadi saya sudah sampaikan ini ya, membahas tentang bedanya perpetual dan fisik, ya, nature dari atau sifat dari pengecekan fisik dengan metode perpetual dan fisik ya. Oke. Kenapa tidak yang option pertama? Padahal ada statement periodic juga di sini. Ada istilah periodic. Kenapa tidak yang itu? Mengenai laporan dan pembelian maupun penjualan itu kan biasanya dicatat di jurnal umum, Pak.
Ya, oke. Mungkin seperti itu. Ya, jadi ya ini pengecoh juga ya. Jadi em, yang istilah periodik di sini diungkapkan karena perusahaan perlu secara periodik dalam artian biasanya ketika perusahaan ingin menyiapkan laporan keuangan gitu ya, maka secara periodik dia harus melakukan pengecekan fisik gitu ya. Jadi bukan pada saat membuat laporan pembelian atau penjualan, tetapi membuat laporan keuangan, yaitu menentukan berapa beban pokok penjualannya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi yang benar adalah yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, ini juga soal pengecoh sama seperti yang pertama, bukan persoalannya secara periodik membeli atau menjual barang gitu ya. Jadi yang secara periodik itu yang dimaksud adalah ketika perusahaan ingin menyiapkan laporan keuangan ya, dan ada komponennya, salah satunya adalah beban pokok penjualan itu ya, yang tadi kita sudah bahas sama-sama. Jadi ada komponen berapakah persediaan akhir, nah di sana perlu dilakukan penghitungan secara fisik ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang paling betul jawabannya yang opsi kedua ini. Oke. Ya, terima kasih Dek Pramesti. Silahkan yang nomor 7, siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Izin menjawab, Pak. Putri, Dek Putri Sri Artidia, betul ya? Silakan, Jadi akun manakah? Jadi akun manakah yang di bawah ini yang harus ditutup pada akhir periode? Jawabannya akun penjualan, prepaid, dan beban gaji karyawan. Iya, alasannya? Atau kenapa tidak yang pertama juga, persediaan? Kebutuhan nominal persediaan barang dagang itu bukan termasuk akun nominal sementara, dia termasuk akun real. Iya, betul ya. Jadi yang akun-akun yang ditutup ya melalui pembuatan jurnal penutup gitu ya, itu adalah akun-akun yang sifatnya sementara, yang sifatnya yang namanya akun nominal. Kalau penjualan gimana jurnalnya? Bisa disampaikan ke teman-temannya? Kalau penjualan ditutup dengan akun penjualan pada ikhtisar laba rugi. Ya, Kalau karena prepaid pelan-pelan. Kita sambil review ya. Jadi kalau kalau kita mengakui penjualannya kan dikredit, betul ya? Karena menambah modal. Kalau yang menambah modal itu dikredit. Jadi penjualannya dikredit. Nah, ketika akun penjualan ini ditutup, penjualannya didebet, ya betul ya, yang didebet penjualan, yang dikreditnya apa? Ikhtisar laba rugi, betul ya? Ya, ikhtisar laba rugi. Nah, kemudian untuk beban gaji karyawan gimana cara menutupnya? Bisa disampaikan ke teman-teman? Kalau beban gaji karyawan itu ikhtisar laba rugi pada beban gaji karyawan. Ikhtisar laba rugi pada beban gaji karyawan. Ya, karena ketika kita mengakui beban-beban, itu beban gaji karyawan itu didebet, ya. Nah, ketika kita harus menutupnya, maka beban gaji karyawan harus dikredit. Dan yang didebet adalah ikhtisar laba rugi. Ya, betul. Kemudian yang privé, disampaikan ke temannya. Untuk yang privé itu ditutup dengan cara modal pada privé. Ya, jadi privé-nya dikredit. Jadi privé itu mengurangi modal itu didebet ya, sama seperti beban mengurangi modal ya. Jadi privé didebet. Nah, kalau kita ingin menutup privé, maka privé-nya yang dikredit ya. Dan privé itu sekali lagi sifatnya mengurangi modal, jadi modalnya didebet gitu ya. Oke. Itu ya. Nomor 8 sekarang ya. Terima kasih, Dek. Ya, jadi kita review sama-sama ya. Nomor 8. Siapa yang mau jawab? Jadi di sini UD Arlan melaporkan piutang dagang pada akhir periode di daftar saldo sebelum penyesuaian sebesar 100 juta. Ia mendapatkan konfirmasi dari UD Arlin bahwa usaha dagangnya sedang dalam masa sulit karena terdampak pandemi COVID-19. Nilai piutang dagang UD Arlan terhadap UD Arlin adalah 10% dari total piutang dagang UD Arlan. Bagaimanakah perlakuan akuntansi untuk penyesuaian piutang dagang UD Arlan terhadap UD Arlin? Jadi jawabannya di sini tidak ada pilihan jawaban yang benar.
Oke, mengapa demikian? Karena dia seharusnya menggunakan beban piutang tak tertagih ya Pak, bukan cadangan kerugian piutang. Jadi jurnalnya dan nilainya berapa seharusnya yang benar? Seharusnya beban piutang tak tertagih pada penyisihan untuk piutang tak tertagih sebesar 10 juta. Iya, betul ya, karena nilai dari piutang Arlan kepada Arlin adalah 10% dari total piutang kotornya. Ya. Setiap kali perusahaan, yaitu dalam hal ini UD Arlan, membuat laporan keuangan, maka piutang dagang itu harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Ya. Jadi net realizable value. Berapa nilai bersih yang dapat direalisasikan, yang dapat ditagih. Yang dapat ditagih berarti hanya 90 juta, bukan 100 juta. Ya. Karena UD Arlin itu sudah mengkonfirmasi bahwa ya dia tidak bisa melunasi utangnya. Ya, gitu ya. Jadi UD Arlan merasa yakin bahwa dia tidak dapat menagih piutangnya kepada UD Arlin. Nah, atas dasar itu dibuatkan jurnal beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Alternatifnya ada juga literatur lain yang mengatakan beban kerugian piutang di debit, cadangan kerugian piutang di kredit. Itu juga boleh, ya. Jadi yang opsi kedua itu juga bisa, ya, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Ya, cadangan atau penyisihan boleh, ya. Kalau literatur aslinya yang berbahasa Inggris itu allowance, ya. Allowance for bad debt, ya. Cadangan kerugian piutang atau penyisihan piutang tak tertagih, ya, sama ya. Untuk yang di kreditnya, yang di debitnya ya bad debt expense, ya. Jadi beban kerugian piutang atau beban piutang tak tertagih, ya, boleh-boleh aja, ya. Silakan menerjemahkan teks aslinya ke bahasa Indonesia, silakan, boleh beban kerugian piutang di debit atau beban piutang tak tertagih, boleh, ya. Kemudian di kreditnya boleh mengatakan cadangan kerugian piutang atau penyisihan piutang tak tertagih juga boleh, ya. Cuman persoalannya yang opsi kedua ini nominalnya salah, ya, bukan 100 juta yang tak tertagih tetapi hanya 10%, ya, yaitu 10 juta, ya. Jadi ini bukan jawaban yang benar. Tetapi jurnalnya, akunnya betul, nominalnya yang salah, ya. Yang betul, ya, pilihan yang terbaik adalah ya tidak ada pilihan jawaban yang benar, ya, seperti yang Anda sampaikan tadi. Gitu ya. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan setelah ini paham, ya. Terima kasih, Dek, sudah dibahas. Sekarang nomor 9. Ayo, siapa yang mau jawab nomor 9? Tadi saya kira ada lebih dari satu orang yang mau jawab. Sekarang gilirannya. Silakan. Mohon izin menjawab, Pak. Jadi jawaban saya tadi itu adalah beban asuransi 20 juta pada asuransi dibayar di muka sebesar 20 juta. Yang mana pilihannya? Yang opsi ketiga. Ketiga. Beban asuransi 20 juta, asuransi dibayar di muka 20 juta. Ya, kenapa bukan yang pertama atau kedua? Jadi karena saldo akun yang seharusnya itu 80 juta kan berarti yang sudah digunakan itu 20 juta, Pak. Ya, betul sekali, ya. Oke, jadi di daftar saldo sebelum penyesuaian asuransi dibayar di muka ini nilainya 100 juta, ya. Nah, kemudian setelah dihitung-hitung gitu ya, ternyata seharusnya saldo ini nilainya adalah 80 juta, bukan 100 juta. Jadi harus dikurangi sebesar 20 juta. Betul, ya? Nah, akun asuransi dibayar di muka ini tadinya adalah bersaldo debit, ya, bersaldo debit 100 juta. Bagaimana caranya menguranginya menjadi 80 juta, yaitu mengurangi sebesar 20 juta, yaitu dengan mengkreditnya, ya. Jadi yang dikredit adalah asuransi dibayar di muka 20 juta. Nah, akun pasangannya, akun lawannya, ya, atau kontrak account-nya adalah beban asuransi, ya. Jadi dari 100 juta yang sudah dibayar asuransinya, dibayar secara sekaligus di muka 100 juta, kemudian lewat berlalunya waktu ternyata
20 juta itu sudah menjadi beban asuransi, sudah expired ya, sudah menjadi expense ya. Nah, maka dari itu perlu diakui beban asuransi di debit 20 juta ya. Nah, dari 100 juta asuransi dibayar terbuka sudah expired 20 juta, jadi tinggal 80 juta lagi ya, sehingga yang pilihan yang nomor 3 yang tepat ya. Oke, betul sekali Dek Mita. Jadi yang benar adalah opsi yang ketiga ini, beban asuransi di debit 20 juta, asuransi dibayar terbuka 20 juta di kredit ya. Ya, soal terakhir siapa yang mau membahas? Mohon izin menjawab, Pak. Oh iya, silakan Dwi Anggra, betul ya? Betul, Pak. Ada Dwi Anggra. Ya, ya. Nomor 10 nih manakah yang masuk dalam kertas kerja? Jadi jawaban menurut saya yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang ketiga yaitu daftar saldo sebelum penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Gitu, Pak. Iya, oke. Ya, ini pertanyaan pamungkas ya. Jadi dalam kertas kerja, kolom-kolomnya itu maksudnya ya, ada ya nama-nama akun pasti saja tuh. Kemudian ada daftar saldo sebelum penyesuaian, kemudian ada kolom apa lagi penyesuaiannya ya, debit kreditnya ya, kemudian ada laporan laba rugi, daftar saldo setelah penyesuaian sebelumnya ya, kemudian laporan laba rugi, dan terakhir adalah laporan posisi keuangan. Ya, saya kira adik sering mempraktekkan ini ya dalam setiap presentasinya ya. Mohon diingat ya, jangan sampai ada kertas kerjanya adik bisa memasukkan, tetapi kemudian ketika ada pertanyaan seperti ini adik lupa ya apa saja yang ada di dalam kertas kerja. Jadi mohon tetap diingat konsepnya. Ini pertanyaan konsep. Ya. Dengan berakhirnya pembahasan kuis tadi, maka berakhir juga perkuliahan kita hari ini. Sampai bertemu tanggal 27 Mei 2021. Ya. Tetap jaga kesehatan dan selamat mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester. Sampai bertemu tanggal 27 nanti. Ya. Baik, kuliah hari ini saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Iya, mari Sorry, saya. Terima kasih Bapak. Ya, saya akhiri ya. Oke.